Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada pertemuan yang kelima membahas tentang perencanaan pajak untuk PPh pasal 22. Dua pertemuan lalu kita bahas tentang perencanaan pajak PPh pasal 21, di mana kita bahas ada dua perencanaan untuk PPh pasal 21, yaitu perencanaan untuk pihak yang dipotong dan perencanaan pihak yang memotong. Adapun perencanaan pihak yang dipotong atau untuk pegawai atau untuk penerima penghasilan adalah pada take home pay-nya. Apabila kebijakan perusahaan yang mengakibatkan take home pay-nya tinggi, maka itulah yang dipilih. Kemudian, untuk perencanaan pajak pihak yang memotong atau pegawai atau pemberi penghasilan, yang paling dilihat adalah laba sebelum pajak. Semakin kecil laba sebelum pajak, maka kebijakan itu harus diambil. Atau setidaknya menjadi pertimbangan untuk melakukan atau menentukan kebijakan bagi perusahaan atau pemberi kerja yang memberikan gaji kepada para pegawainya. Pertemuan yang lalu juga kita bahas tentang beberapa perlakuan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak yang dipotong ataupun pihak yang memotong. Seperti misalkan adanya makan. Apakah diberikan tunjangan makan berbentuk uang atau makan prasmanan atau makan nasi bok yang diberikan setiap hari. Kemudian misalkan ada yang namanya kesehatan. Apakah diberikan tunjangan kesehatan berupa uang, pembayaran premi, asuransi, atau penyediaan fasilitas kesehatan. Kita bahas juga pertemuan lalu tentang BPD, biaya perjalanan dinas. Apakah kita perlakukan sebagai reimbursement atau kita perlakukan sebagai lump sum. Seperti itu. Pada pertemuan yang kelima ini, kita akan bahas perencanaan pajak PPh pasal 22. Terdiri dari 8 sub pembahasan yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, kita bahas pendahuluan. Di dalam pendahuluan, ada dasar-dasar hukum yang harus kita ketahui di dalam melakukan perencanaan pajak pasal 22. Karena di dalam perencanaan PPh pasal 22 ini diperlukan pengetahuan yang cukup. Salah satunya dengan mengetahui semua peraturan yang berkaitan dengan PPh pasal 22. Di paling atas ada Undang-Undang PPh. Di situ jadi dasar pemotongan PPh pasal 22. Di sana ada objek, bukan objek, dan lain sebagainya. Kemudian, yang kedua ada PMK nomor 224. PMK 224 tahun 2012 ini itu berhubungan tentang pemungutan PPh pasal 22 yang kegiatan usahanya di bidang lain. Jadi yang dimaksud dengan bidang lain itu apa aja? Dijelaskan di PMK nomor 224. Kemudian PMK nomor 16 tahun 2016 ini peraturan Menteri Keuangan yang terbaru yang isinya itu sama dengan yang PMK 224 2012 tentang definisi atau apa saja yang termasuk bidang lain yang dimaksud di dalam Undang-Undang PPh. Kemudian yang keempat tentang peraturan nomor 24/PJ/2015. Ini isinya adalah tentang barang-barang apa saja yang tergolong ke dalam barang yang sangat mewah. Kita mengenal adanya PPN untuk
barang biasa, kemudian ada barang mewah, PPNBM, kemudian ada lagi di atas barang mewah yaitu barang sangat mewah. Salah satu peraturannya dijelaskan di peraturan nomor 24 tahun 2015. Kemudian yang kelima PMK 8 tahun 2008 itu tentang penyetoran. Bagaimana cara melakukan penyetoran dan pelaporan. Tentu penyetoran dan pelaporan untuk PPH pasal 22. Kemudian nomor 6 PMK 90 2015 juga berhubungan dengan barang sangat mewah. Jadi di tahun 2015 mengeluarkan 2 peraturan. Yang paling tinggi tentu PMK. Kemudian dijelaskan lagi oleh peraturan Dirjen Pajak. Di sana dijelaskan apa aja yang termasuk barang sangat mewah dan berapa tarifnya. Di sini muncul fungsi pajak yaitu regulasi. Agar tidak ada atau sedikit yang membeli mobil-mobil atau kendaraan-kendaraan atau barang-barang yang tergolong sangat mewah. Jadi impor bisa kita tekan dan mendukung produk-produk dalam negeri sehingga kegiatan di negara, di dalam negeri khususnya, itu menjadi aktif. Seperti itu. Kemudian dasar hukum yang ke-7 sampai ke-12 silakan Anda cari sendiri. Saya hanya bahas yang 1 sampai 6 saja untuk lebih singkat gitu ya. Jadi ketika kita ngomong PPH pasal 22, maka yang harus kita bayangkan itu gitu ya. Kalau PPH pasal 22 yang kita bayangkan yang pertama adalah bendahara. Berarti kita ada transaksi dengan bendahara. Kemudian yang kedua adalah impor. Yang kedua adalah impor. Impor itu memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Memasukkan barang-barang luar negeri ke dalam negeri. Apabila ada 2 hal ini, maka kemungkinan besar dipotong pajak penghasilan pasal 22. Nanti kita akan bahas siapa yang harus memotong, siapa yang harus membayar, dan lain sebagainya. Demikian pembahasan tentang PPH pasal 22. Yaitu kita harus memiliki pengetahuan secara mendalam agar tidak terjerumus ke dalam tax evasion. Yang kita inginkan tax avoidance. Jadi yang namanya pengetahuan itu jika kita mampu akan masuk ke avoidance. Tapi kalau tidak mampu maka akan masuk ke evasion. Inilah yang menjadi pilihan kita dalam hal perencanaan pajak.